does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja di bulan September ini. Lama kita tidak ketemu di media sosial saya untuk memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman yang terutama di bisnis penjualan. Di saat 5 bulan 6 bulan adanya COVID-19 ini di seluruh dunia, ini sangat berpengaruh terhadap dunia penjualan, tetapi bisnis tetap harus berjalan seperti halnya dengan bisnis penjualan kita semua. Sangat disayangkan terjadi banyak reformasi atau banyak pergantian pemain, artinya dari yang kurang kompeten banyak yang bertumbangan, terutama dari teman-teman yang ada di penjualan atau wiraniaga atau salesman. Tetapi banyak juga yang tumbuh dari wiraniaga baru. Ini adalah salah satu PR kita semua bahwa kenapa banyaknya wiraniaga baru, artinya adalah patah satu tumbuh 1000. Ini prinsip dari pimpinan-pimpinan terutama di grup-grup kami, kita untuk bisa memberikan semangat atau motivasi kepada anak-anak baru ataupun kepada pimpinan itu sendiri. Contohnya adalah mengenai adanya wiraniaga atau salesman baru yang ada di perusahaan kami ataupun di banyak perusahaan yang berkaitan dengan penjualan. Anak-anak baru tersebut saya agak miris ataupun pada saat keliling di cabang-cabang memberikan istilahnya motivasi kepada teman-teman bahwa saya menyadari bahwa saya pun berangkat dari seorang salesman baru dulunya. Pastinya di era sekarang akan mengalami sedikit kebingungan ataupun gimana sih cara kerja ataupun gimana sih caranya sukses untuk bisa menjadi salesman yang baru. Yang paling penting di sini saya tandaskan adalah cintai produkmu yang kamu jual. Kalau kamu bekerja hanya setengah-setengah atau hanya sekedar bekerja, maka kamu tidak akan bisa menjadi salesman yang sukses ataupun bisa menjual. Pertama adalah kamu harus cintai dulu produkmu. Bagaimana kamu bisa mencintai adalah kamu yang penting adalah kedua ini adalah tanggung jawab seluruh stakeholder, pimpinan, atasan, ataupun yang ada di holding ataupun di cabang itu sendiri. Produknya, misalnya produk merek A ataupun di merek B atau merek C atau kita di Suzuki, kita kuasai produk-produknya. Kita berikan training karena di tempat kita ada namanya training in-house itu selama 2 minggu untuk anak-anak baru. Jadi kita gembleng mereka dengan teori-teori. Di samping itu selain kita harus menguasai produknya, kita memiliki resume. Apa sih resume ini? Contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki 5 magic. Apa itu 5 magic yang perlu di teman-teman untuk kuasai adalah di sini adalah kita berikan komparasi. Kita tidak perlu bicara panjang lebar karena kalau kita bicara panjang lebar, konsumen bosan atau konsumen merasa udah itu aku bisa lihat di YouTube atau aku bisa baca atau aku bisa apa. Tetapi kamu bisa berikan 5 saja keunggulan produkmu dibandingkan kompetitor dan itu harus dikuasai benar-benar oleh salesman baru. Kenapa? Dengan seperti itu kamu kuasai fungsinya, fiturnya, keunggulannya. Dengan seperti itu akan membentuk mindset calon konsumen. Itu belum jadi konsumen dulu, tetapi baru calon konsumen. Yang ketiga, paling penting adalah kuasai atau pastikan bahwa salesman baru itu menguasai sales cycle. Apa itu sales cycle? Sales cycle itu bagaimana sih sebuah cycle penjualan sejak awal, artinya persiapan sejak awal. Oh, saya ini salesman baru, apa yang perlu disiapkan? Grooming, good looking, itu penting, itu dasar. Yang kedua, database. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan database? Saya pesan kepada teman-teman jajaran pimpinan untuk olah terus database. Dapatkan database dari leasing, database internal, database service, itu diberikan kepada salesman baru secara berkala. Kalau bagaimana atasanmu tidak aware, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai apabila menjadi salesman baru, kita minta untuk database awal untuk inisiasi. Itu kita harus punya database awal. Bagaimana cara menghubungi yang baik, itu yang paling penting kita belajar karena terkadang kayak gitu tidak mendapatkan di bangku sekolah yang resmi. Artinya kita harus inisiasi atau pada saat awal ketemu
pada saat kita ataupun bertelepon ataupun ketemu, inisiasi awal kita harus memberikan kesan yang baik. Terus yang kedua, kita juga mulai persiapan dengan bagaimana sih mempersiapkan presentasi. Tidak perlu yang terlalu expert. Kita berikan, kalaupun itu di perusahaan, kita bikin PowerPoint yang cukup menarik dengan hal yang gamblang dan lugas. Kita lakukan test drive, karena kekuatan saat ini untuk jualan mobil adalah tarik atau ajak konsumen untuk mencoba. Siapkan mobil test drive dengan bagus, cek sekali lagi kebersihannya, kondisinya, interiornya dan lain-lain sebagainya. Terus yang keempat adalah menciptakan kebutuhan akan unit yang Anda jual. Contoh misalnya begini, kebetulan Anda sales baru datang ke konsumen di perumahan yang menuju ke rumahnya itu banyak polisi tidur atau terjal. Jangan kamu tawarkan yang ground clearance-nya pendek, sedan mungkin, ini saya tidak bicara merek ya, mungkin sedan ataupun city car yang pendek. Kita bicara ground clearance-nya tinggi. Contoh, kalau di Suzuki ada XL7, Bapak untuk menuju rumah Bapak itu tadi kan banyak polisi tidur dan jalannya banyak bergelombang. Kalau Bapak beli yang X misalnya, itu ground clearance-nya sekian Pak. Kalau Bapak membeli dengan XL7, maka ground clearance yang ada ini mampu mengatasi polisi tidur atau jalan yang sedikit berlubang-lubang di menuju perumahan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak bekerja di mana? Oh, dari situ Anda akan bisa menggali kebutuhan konsumen. Pastikan berikan penawaran ataupun produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu yang paling penting. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah mengenai handling objection. Saya sarankan untuk salesman baru, karena wawasannya belum terlalu banyak membaca koran, banyak bicara baca portal-portal yang ada di medsos ataupun portal-portal yang ada. Yang ketiga, banyak sharing atau ngobrol dengan para senior. Dari situ kita akan banyak pengalaman, karena handling objection seperti ini. Begitu kamu bicara A, B, C, D, F, G terhadap konsumen, dan konsumen melakukan penolakan, oh enggak mas, kalau kamu tidak memiliki cukup wawasan yang luas, kamu akan mati gaya. Artinya, selanjutnya apa ya? Yang tadinya sudah kamu pikirkan A, B, C, D, F, G, membuat jadi bad mood kamunya akhirnya bubar semua. Pikiranmu bubar, akhirnya endingnya jadi hubungannya tidak baik. Tidak ada masalah, doesn't matter. Begitu konsumen melakukan penolakan, oh ya, kita tetap harus PD, kita harus dengan handling objection yang baik, kita closing ataupun kita berpamitan dengan yang baik, supaya kita juga bisa memberikan kesan yang baik. Yang keenam adalah untuk bisa di startup awal, gunakan database yang sebelumnya. Itu yang paling penting. Itu jadi database di sini selalu saya tekankan kepada seluruh tim penjualan, karena database adalah modal awal, inisiasi awal. Dan yang paling penting adalah hal yang ketujuh buat teman-teman semua adalah lakukan dengan penuh semangat dan berapi-api. Jangan contoh misalnya, selamat siang Pak, saya Rizky Pak, mau menawarkan Suzuki Pak. Selamat siang Pak, saya Rizky, saya dari Suzuki Sumber Baru Mobil Yogyakarta Pak. Kalau ini kan kemarin saya sudah telepon sama Bapak. Jadi kemungkinan kamu lakukan dengan berapi-api, dengan seperti itu apa? Memberikan energi positif kepada antara kamu dengan calon konsumen. Itu yang paling penting. Jadi di saat kondisi seperti ini, untuk para pimpinan-pimpinan cabang, jangan takut untuk merekrut wiraniaga atau salesman yang baru, karena patah satu tumbuh 1000. Untuk wiraniaga yang baru, tolong ini dipelajari 1 sampai dengan 7, karena langkah sukses awal Anda dimulai dari sini. Salam sukses, Yaruki.